Bab 1991. Oleh karena itu, semuanya pasti akan menjadi sama untuk Iken, atau bahkan lebih buruk. Ah! Iken meraung dan mengayunkan pembunuh dewa ke arah Levi. Dan bersamaan dengan itu datang gelombang mengerikan yang menelan segala sesuatu di belakangnya, hanya menyisakan kematian dan kehancuran. Pembunuh dewa lebih merupakan pedang samurai. Itu ditempa dari bahan yang paling sederhana. Tapi setelah melalui dekade tempering di lava cair, itu menjadi sebuah mahakarya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pedang ilahi. Melihat itu, ekspresi Robert Slayer menjadi gelap. Iken Yakyu menakutkan. Siapa yang mengira bahwa Raisonia memiliki seseorang seperti ini? Robert Slayer bisa merasakan tekanan yang dikeluarkan Iken saat pembuluh darahnya melebar. Dia telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Itu adalah target berikutnya dari Robert Slayer. Tidak heran Levi memintaku untuk mundur. Ledakan. Sebuah cahaya melintas di depan mata Iken saat aura destruktif menyelimuti ruang seperti letusan gunung berapi. Pada saat itu, rasanya seperti Iken adalah penjelmaan kehancuran. Jadi ini adalah kekuatan sebenarnya dari sesepuh. Betapa menakutkannya. Seluruh keluarga Yakyu sangat gembira, menunjukkan ekspresi yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Mereka tidak dimusnahkan, dan mereka akan mencapai apa yang tidak bisa dilakukan The Dark Sun. Penatua itu luar biasa. Pertarungan ini akan menjadi besar. Suara mendesing. Iken berlari ke depan, matanya berkilauan seperti langit malam. Energinya melonjak seperti deru ombak yang menerjang bibir pantai. Serangannya terasa seperti kematian itu sendiri. Ledakan. Levi melepaskan pukulan sebagai tanggapan. Bang! Tinjunya bertemu God Slayer dalam bentrokan kekerasan. Tabrakan itu menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka saat latar belakang berubah menjadi monokrom dari kilatan cahaya yang menyilaukan yang terjadi. Rasanya seperti akhir dunia sementara rumah keluarga dari keluarga Yakyu runtuh. Bahkan letusan gunung tersebut berhasil diredam karena bentrokan antara Iken dan Levi. Seluruh gunung bergetar, bahkan runtuh. Itu adalah kekuatan dari dua prajurit terkuat. Ketuk-ketuk-ketuk. Semua orang terpesona melihat bahwa Levi tidak bergerak satu inci pun setelah mereka bertabrakan dan Iken terdorong mundur 5 langkah. Pada tahap pertarungan ini, setiap langkah yang diambilnya memiliki indikasi yang signifikan. Hah? Iken terkejut dengan hasil itu. Apakah dia baru saja menggunakan tinjunya untuk mengusirku? Robert Slayer, yang tidak jauh dari mereka, tercengang. Apa yang terjadi? Apakah yang lebih tua akan kalah? Tidak mungkin. Aku hanya meremehkanmu, teriak Iken. Kami no Kiri. Bayangan cahaya yang mengerikan meledak dari pembunuh dewa, bersinar cemerlang dengan pancaran sinar matahari. Ah! Cahayanya begitu tajam hingga membakar mata orang-orang yang melihatnya. Niat membunuh yang mengerikan dengan cepat menyebar, menyelimuti seluruh area. Iken memegang pembunuh dewa dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya sebelum dengan cepat menebas ke bawah. Jurus yang dia lakukan adalah jurus paling dasar yang diajarkan di Raisonia. Bahkan anak-anak tahu bagaimana melakukan itu. Namun terlepas dari itu, Iken melakukannya seolah-olah setiap gerakan memiliki esensi dunia di dalamnya. Dia telah mencapai tingkat yang sama sekali baru dalam pelatihannya tidak seperti sebelumnya. Terkadang, gerakan paling sederhana adalah yang paling mematikan. Mirip dengan bagaimana Levi menghancurkan segala sesuatu di jalannya hanya dengan kepalan tangan kosongnya. Itu berarti Iken Yakyu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ledakan. Iken menuangkan semua kekuatannya ke God Slayer saat keheningan singkat terjadi. Saat itu, meskipun itu adalah gerakan paling lambat dan paling mudah, rasanya seperti ribuan bilah diayunkan. Satu demi satu, bilahnya bertumpuk, tumbuh semakin kuat, bertekad untuk membunuh dewa. Robert Slayer kagum dengan apa yang dilihatnya. Jadi inilah yang harus saya capai. Sementara itu, anggota keluarga Yakyu menangis bahagia. Ayo selesaikan ini. Levi menatap Iken dan menghela nafas panjang. Ingat, kamu mati di tangan Levi Garrison. Bab 1992. Suara Levi bergema di telinga orang-orang dari keluarga Yakyu. Mereka semua terkejut mendengar nama itu. Garnison Levi. Semua orang di keluarga Yakyu tahu nama itu. Itu adalah nama musuh bebuyutan mereka. Itu dia. Bukankah dia seharusnya sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Bagaimana dia di sini? Tunggu, tidak.
Masuk akal. Levi Garnison. Siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar ini jika bukan dia? Dia satu-satunya yang bisa menghancurkan 4 keluarga dengan mudah, membunuh Kenkage, dan memaksa yang lebih tua untuk menggunakan jurus terkuatnya. Ini benar-benar dia. Mereka yakin akan identitasnya sekarang tetapi tidak punya waktu untuk merenungkan alasan dia masih hidup. Secara alami, Iken juga tahu siapa Levi. Meskipun dia berada di pengasingan, dia masih mengetahui petarung peringkat 1 baru di daftar permata di Erudia. Bagaimanapun, orang yang mengalahkannya adalah peringkat 1 sebelumnya, Kaisar Selatan. Konon, dia tidak terpengaruh karena dia yakin, tidak peduli siapa itu, mereka akan ditebas oleh pedangnya. Ledakan. Levi mengecam pukulan destruktif di Iken. Kekuatan pukulan terasa seperti akan merobek struktur ruang seolah-olah itu adalah pukulan yang dilakukan oleh para dewa. Ledakan. Langit bergemuruh dan guntur menyambar dari kekuatan belaka di balik gerakan Levi. Seolah-olah surga menderita murka dari serangan itu. Itu 8 kali kecepatan suara, kecepatan pukulan maksimum mutlak dari kemampuan Levi. Kekuatan di baliknya bahkan lebih menakutkan, karena bahkan bisa menghancurkan seluruh gunung saat itu. Suara mendesing. Itu adalah pukulan yang tak terbendung saat menembus aura pedang. Bang! Tinju Levi mengenai pembunuh dewa, menyebabkan ledakan sonik yang memekakkan telinga semua orang di sekitar mereka sebelum awan jamur terbentuk tepat setelahnya. Itu seperti seseorang menjatuhkan hulu ledak nuklir di lokasi mereka. Retak-retak. Pembunuh dewa mulai berderak seolah baru saja kehilangan jiwanya. Yang tersisa hanyalah pedang biasa yang pecah. Puff. Pukulan itu benar-benar menghancurkan teknik pamungkas Iken dan getaran serangan itu menjalar ke tubuh Iken dan menghancurkan inetnya. Sisa-sisa kekuatan dari pukulan itu meresap ke dalam tubuh Iken dan menghancurkan inetnya. Kebanggaan Iken benar-benar hancur oleh serangan Levi. Dia tidak langsung mati karenanya, tetapi dia masih rata di tanah, tidak bisa bergerak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menonton. Itu adalah kekalahan total Iken. Selain itu lebih buruk daripada terakhir kali dia kalah. Kali ini, dia tidak akan bertahan. Puff. Darah keluar dari mulutnya, saat dia menatap Levi dengan tidak percaya. Para anggota Yakyu tersentak. Bagaimana Levi masih hidup? Apakah dia sekuat itu? Bahkan Penatua tidak cocok untuknya. Balas dendam. Dia di sini untuk membalas dendam. Mereka akhirnya menyadari mengapa The Dark Sun menjadi sasaran. Alasan sebelumnya tentang Robert Slayer yang membalaskan dendam Levi tidak masuk akal bagi mereka. Tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Levi lah yang berada di jalur balas dendamnya. Betapa lemahnya, seru Levi sambil menatap semua orang di sana dengan tatapan dingin. Akhirnya, Iken Yakyu meninggal. Kemudian, seluruh keluarga Yakyu mengikutinya. Tidak ada jiwa yang hidup yang tersisa. Selanjutnya, markas The Dark Sun. Levi menyatakan, baik dia dan Robert Slayer masing-masing memiliki mayat bersama mereka. Itu adalah mayat Iken dan Kenkage Yakyu, 2 petarung terkuat yang pernah tercatat di Raisonia. Robert Slayer sangat menantikan saat mereka melemparkan kedua mayat itu ke markas The Dark Sun. Apa yang akan mereka pikirkan? Di markas The Dark Sun, keluarga Watanabe sibuk memberikan instruksi untuk mencari keberadaan Levi sambil terus membentengi pertahanan mereka jika Levi dan Robert Slayer menyergap mereka. Tuan, sepertinya ada sesuatu yang salah. Kami baru mengetahui bahwa murid Robert Slayer tidak pernah memiliki murid. Kami tidak dapat mengidentifikasi orang yang bersamanya. Tim intelijen keluarga Watanabe melaporkan temuan mereka. Bab 1993. Apakah identitasnya palsu? Petinggi keluarga Watanabe berseru. Itu benar. Dia memiliki identitas palsu. Pada saat itu, semua orang berbalik ke arah Delano. Dia tercengang. Apakah ada kesalahan? Itu karena perhatian mereka semua terfokus pada Robert Slayer. Itu sebabnya mereka mengabaikan ikan kecil di sampingnya. Siapa dia? Salah satu Watanabe bertanya. Mungkin petarung yang berhubungan dengan Levi yang ingin membalas dendam. Atau bisa juga salah satu murid Robert Slayer. Lagi pula dia punya banyak sekali, usul Delano. Mendengar itu, Muzo dari keluarga Watanabe langsung menarik lebih banyak data. Berdasarkan apa yang dikumpulkan dari pertarungan antara 4 keluarga dan Robert Slayer, orang ini tidak pernah melibatkan dirinya dalam pertarungan. Itu semua dilakukan oleh Robert Slayer. Itu artinya dia hanya anak kecil.
Tidak perlu khawatir. Pikirkan tentang itu. Apakah ada petarung yang tersisa di Erudia yang benar-benar bisa membalaskan dendam Levi? Semua orang memikirkannya dan berasumsi bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Bagaimana kalau kamu mencari tahu siapa dia sebenarnya? Dan cari tahu di mana mereka sekarang. Cepat. Sementara The Dark Sun berusaha mencari tahu di mana Levi dan Robert Slayer berada, seluruh dunia juga ingin tahu. Bagaimanapun, Robert Slayer telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Terutama di Erudia, dia dianggap sebagai garnisun Levi berikutnya. Tidak ada yang mengira bahwa Robert Slayer akan muncul setelah Levi pergi. Oleh karena itu, jika Robert Slayer bisa menghancurkan semua kekuatan di Raisonia, itu berarti Erudia masih bisa pulih dari kehilangan Levi. Konon, Bruce tidak senang meski berhasil meniru eksperimen Jared. Penampilan The Robert Slayer bukanlah kabar baik baginya. Jika bukan karena fakta bahwa spesimen itu masih dalam pengamatan, Bruce akan segera mengirimkannya ke Raisonia. Pergi, sebarkan pasukan yang kita miliki di Raisonia dan bantu mereka. Temukan beberapa orang untuk menawarkan bantuan militer kepada mereka. Bruce memiliki banyak otoritas sekarang, jadi dia bisa memobilisasi kekuatan manapun di bawah Lab of Gods dari seluruh dunia. Oleh karena itu, dia diam-diam mengatur pasukan di Raisonia untuk membantu The Dark Sun. Setelah setengah jam, sepotong berita mengejutkan seluruh dunia. Robert Slayer dan rekannya muncul dan menuju markas The Dark Sun. Meskipun The Dark Sun tidak tahu kemana mereka pergi, mereka lega bisa menemukan keduanya. Itu hal yang baik untuk diketahui karena mereka akhirnya bisa sedikit tenang dan tidak perlu khawatir disergap. Mereka datang, orang-orang, siap-siap, semua pemimpin tim mulai memberikan perintah. Apakah kita perlu memberitahu keluarga Yakyu? Seseorang bertanya. Tidak perlu untuk itu. Itu tidak akan membantu apapun karena mereka tidak akan datang. Mereka tidak akan pernah bekerja dengan kita. Itu benar. Keluarga Yakyu selalu menganggap kami sampah, bahwa kami tidak berguna. Mereka bahkan mengira Bruce adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Levi dan mengabaikan kami. Mereka selalu berada di atas kuda tinggi mereka karena mereka memiliki penatua yang mengawasi mereka. Tidak apa-apa, ayo singkirkan Robert Slayer dan tunjukkan pada keluarga Yakyu bahwa kita tidak berguna. Tidak lama setelah itu, Levi dan Robert Slayer tiba di markas Dark Sun. Pengamanan di sana sangat ketat. Begitu mereka muncul, semua pria dan senjata siap untuk pergi. Selain itu, dalang Dark Sun membawa lebih banyak pria untuk menyambut mereka. Kami sudah menunggu kalian berdua. Anda akhirnya tiba. Muzo tersenyum. Delano bersembunyi di antara kerumunan dengan ekspresi yang bertentangan. Apakah begitu? Levi tersenyum. Aku datang membawa hadiah. Ledakan. Ledakan. 2 mayat dilempar di depan anggota The Dark Sun. Bab 1994. Hah? Semua orang dari The Dark Sun tercengang dengan tindakan Levi. Apa ini? 2 mayat. Tubuh siapa itu? Semua orang mulai lebih memperhatikan mayat-mayat itu. Yang ini orang tua yang saya ragu ada yang tahu. Namun, dia terlihat agak akrab. Siapa dia? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana dengan yang lain? Terlihat tidak asing. Sepertinya. Tidak mungkin. Ya Tuhan. Bukan Kenkage Yakyu. Keajaiban keluarga Yakyu. SWAT Saint yang menduduki peringkat nomor 1 di Solar Rankings. Banyak yang harus melihat lagi hanya untuk memastikan. Ini benar-benar dia. Itu mayat Kenkage Yakyu. Dalam sekejap, semua orang mulai memiliki perasaan campur aduk. Sikap mereka juga mengalami perubahan yang sangat rumit. Itu Kenkage Yakyu. Seseorang berseru di antara semua gumaman. Dia. Bagaimana dia mati? Itu tidak mungkin. Semua orang tidak percaya setelah mengidentifikasi mayat Kenkage. Siapa yang bisa membunuhnya? Apakah ini lelucon? Tidak ada yang berani melewati Kenkage Yakyu. Apalagi membunuhnya. Itu tidak mungkin dia. Itu bukan dia. Tidak mungkin. Seseorang berteriak. Tunggu. Lihat. Pedang yang ada padanya, itu pedangnya. Itu benar. Itu pedang Kenkage Yakyu. Tidak ada yang memalsukan itu. Tidak bisakah kamu merasakan niat membunuh yang datang dari pedang itu? Tidak bisa disangkal. Itu pasti mayat Kenkage. Semua orang menghela napas sekali lagi. Pada saat itu, mereka semua merasakan getaran menjalari tulang punggung mereka. Kenkage Yakyu benar-benar mati.
Bagaimana? Dia adalah orang terkuat di Solar Rankings. Mati. Setelah memastikan kebenarannya, semua orang dari The Dark Sun terkejut. Lalu siapa pria lain itu? Saat itu, seorang lelaki tua di antara anggota The Dark Sun menjadi heran. Itu. Dia gagap untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, aku ingat dia. Dia adalah tetua dari keluarga Yakyu. Iken Yakyu. Apa? Pernyataannya mengejutkan semua orang di tempat dengan mata melebar dan rasa dingin mengalir di punggung mereka. Melihat mayat Kenkage sudah cukup menjadi berita yang mengejutkan bagi mereka, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih keterlaluan. Apakah kamu serius? Bagaimana mungkin? Seseorang bertanya. Aku mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Master saat itu. Aku mengenalinya. Itu dia. Itu pasti dia. Mayat Kenkage adalah buktinya. Dengan itu, semua orang mulai menganalisis situasi dengan lebih teliti. Itu pasti tubuh Kenkage, yang berarti mayat Iken juga nyata. Ya Tuhan, apakah surga meninggalkan kita? Dua petarung terkuat di Raisonia tewas. Siapa yang melakukannya? Tiba-tiba, ahli strategi dari keluarga Watanabe menyadari mengapa Robert Slayer dan Levi menghilang dari radar mereka. Di mana mereka selama ini? Kami telah mencari mereka di mana-mana. Kami telah mencari di mana-mana kecuali keluarga Yakyu. Mereka semua berpikir bahwa keluarga Yakyu adalah tempat yang paling tidak mungkin, jadi tidak ada yang memeriksanya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa kesanalah sebenarnya mereka pergi. Semuanya masuk akal. Mereka berada di keluarga Yakyu selama ini. Tapi bagaimana mereka bisa begitu kuat? Baik Iken dan Kenkage sudah mati. Itu berarti seluruh keluarga Yakyu telah pergi. Bagaimana itu mungkin? Dengan pemikiran itu, semua orang menoleh ke arah Robert Slayer, yang tidak jauh dari sana. Dia berlumuran darah, dan napasnya lemah, jelas terluka parah. Sebelum mereka kehilangan pandangannya, Robert Slayer bahkan tidak memiliki setitik debu pun padanya. Bagaimana dia melihat saat ini hanya mengkonfirmasi asumsi The Dark Sun. Dia pasti memusnahkan keluarga Yakyu. Tapi meski begitu, dia terluka. Melawan kita sekarang hanya berarti kematiannya. Bab 1995. Pak, kami punya berita terbaru. Keluarga Yakyu telah dimusnahkan, bersama dengan yang lebih tua dan peringkat surya nomor 1, Kenkage Yakyu. Seorang pengintai melaporkan setelah kembali. Mendengar itu, hati semua orang tenggelam. Sudah dikonfirmasi. Tapi Robert Slayer sudah terluka sejauh ini. Dia pasti telah membayar harga yang mahal untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dia di kaki terakhirnya sekarang. Tidak heran dia membawa mayat-mayat itu bersamanya. Dia mencoba mengintimidasi kita dengan itu. Apa lelucon? Setelah memikirkannya, orang-orang dari The Dark Sun sadar. Mereka mengira, tidak peduli seberapa kuat Robert Slayer, mereka bisa menjatuhkannya dalam kondisinya saat ini. Drew listen, kami tidak menyangka kamu cukup kuat untuk memusnahkan seluruh keluarga Yakyu. Tak satu pun dari kami bisa menghentikan Anda jika Anda datang kepada kami sebelum itu. Tapi sayangnya, Anda telah membuat pilihan yang salah dan datang ke sini dengan cedera kritis. Bagaimana Anda bisa melawan kami sekarang? Pria, turunkan mereka. Perintah musuh. Tak lama kemudian, puluhan ribu pejuang keluar dari markas besar dan mengepung Levi dan Robert Slayer. Semua persenjataan canggih mereka diaktifkan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membalaskan dendam keluarga Yakyu. Orang-orang tersenyum ketika mereka berasumsi bahwa kematian Robert Slayer sudah pasti dengan kondisinya saat ini. Tapi kemudian, Robert Slayer tiba-tiba tersenyum. Senyum itu membuat merinding semua orang. Ada yang tidak beres. Mengapa Anda tersenyum? Seseorang bertanya. Hahaha, apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda benar-benar percaya bahwa saya mampu memusnahkan keluarga Yakyu? Robert Slayer bertanya sebagai balasannya. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah itu kamu? Semua orang tiba-tiba menyadari. Robert Slayer memang kuat, tapi orang masih bisa mengukur sejauh mana kekuatannya. Mengalahkan Kenkage seharusnya menjadi batas mutlaknya, bukan? Bagaimana dia membunuh Iken? Tidak mungkin. Jika bukan dia, siapa itu? Saat itu, mata semua orang terkunci pada orang di sampingnya, Levi, orang yang diabaikan semua orang. Dengan pengetahuan sebelumnya bahwa identitasnya dipalsukan, mereka bahkan yakin bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Iken.
Puluhan ribu pasang mata semua tertuju padanya. Kamu, siapa kamu? Itulah pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apakah ini orang yang memusnahkan keluarga Yakyu? Levi terkekeh. Aku akan memberi taumu begitu kamu yang terakhir hidup. Bunuh dia. Muzo segera memberikan perintah. Jadi, semua petarung menyerang Levi. Matahari gelap tidak akan ada lagi setelah hari ini. Levi menghela napas panjang. Dengan itu, pesta pembantaian sepihak dimulai. Meskipun The Dark Sun memiliki keunggulan jumlah, kekuatan bertarung rata-rata mereka sebenarnya lebih lemah daripada keluarga Yakyu. Mereka bukan tandingan Levi karena para petarung jatuh begitu mereka mendekatinya, berapapun jumlahnya. Setelah beberapa saat, seluruh markas dipenuhi dengan darah dan mayat. The Dark Sun semakin ketakutan dengan apa yang sedang terjadi. Apa kekuatan tempur ini? Ini mengerikan. Dia mengelap lantai dengan seluruh organisasi. 1.000, 500, 300, 200, 100, 0. Sekarang yang tersisa dari The Dark Sun hanyalah beberapa ahli strategi dari keluarga Watanabe dan Delano. Mereka semua menatap Levi dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tercengang. Untuk berpikir kita baru saja menyaksikan pembantaian puluhan ribu pejuang elit oleh satu orang, tidak kurang. Kamu, siapa kamu? Delano menjadi gila, dan begitu juga orang lain. Levi hendak menjawabnya, tapi bibirnya tiba-tiba melengkung. Oh, sepertinya lebih banyak orang ingin mati. Petik 2. Bab 1996 itu tidak lain adalah orang-orang yang dikirim Bruce untuk membantu The Dark Sun. Bang! Seseorang menyerbu masuk dan langsung dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan itu. Bang! Orang kedua menabrak punggungnya, dan terus membeku setelah melihat pemandangan yang mengerikan. Bang! 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 Semakin banyak orang masuk dan menutup pintu. Ada ratusan dari mereka, dan mereka semua tercengang. Tuan Watanabe, kami di sini untuk menawarkan bantuan di bawah perintah Tuan Johnston. Orang-orang itu mengumumkan. Hah? Bro, bukankah dia baru saja menandatangani surat kematian untuk mereka? Levi membungkuk perlahan dan mengambil belati. Astaga! Dia melemparkannya dengan santai, mengubahnya menjadi sambaran petir. Desir. Belati itu terbang seperti peluru dan menembus kepala pria itu, beberapa ribu kaki jauhnya. Desir. Itu melewati orang kedua dan terus melewati yang ketiga tanpa tanda-tanda melambat. Yang keempat. Kelima, belati itu berkelok-kelok di antara kerumunan saat garis darah dilacak di belakang, indah namun pedih. Delano dan yang tersisa dari keluarga Watanabe menjadi gila setelah melihat apa yang terjadi. Bagaimana dia melakukan itu? Levi mengendalikan belati dari jarak 1.000 kaki dan benar-benar membunuh ratusan orang dengan itu. Tingkat apa yang harus dicapai seseorang untuk melakukan apa yang dia lakukan? Dia seperti dewa. Berdebar. Semua orang yang dikirim Bruce sudah mati, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Ini adalah ilahi. Bahkan Robert Slayer pun terkagum-kagum. Hal-hal yang dilakukan Levi tampak agak sederhana, tetapi sebenarnya membutuhkan konsentrasi dan kontrol yang luar biasa. Sementara itu, Delano dan muatannya mati rasa karena shock. Dia terlalu kuat. Kamu. Sekarang, aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Namaku Levi Garrison. Levi kembali ke fitur wajah aslinya saat dia berbicara. Apa, kamu masih hidup? Aku pernah melihat hantu. Semua orang menjadi gila setelah Levi mengungkapkan identitas aslinya. Dia sebenarnya adalah Levi. Dia tidak mati. Bagaimana mungkin? Kami bekerja sama dengan Bruce untuk membunuhnya. Kami menyaksikan mayatnya dihancurkan. Kami mengkonfirmasi kematiannya. Bagaimana dia kembali hidup-hidup? Mereka tidak percaya karena mereka bahkan mendapat konfirmasi kematiannya dari Bruce beberapa kali setelah itu. Levi seharusnya tidak hidup, namun dia berdiri tepat di depan kita. Apakah kalian semua bingung tentang bagaimana aku bertahan? Yah, kalian tidak akan pernah bisa membunuhku sejak awal. Aku memalsukan kematianku agar aku bisa menyingkirkan kalian semua. Levi tersenyum. Mereka tercengang. Siapa yang bisa berharap dia masih hidup? Dia benar-benar abadi. Bagaimana dia tidak mati? Tiba-tiba, Delano berlutut. Dia benar-benar kehabisan energi karena shock. Dia milikmu sepenuhnya. Levi berkata dan menendang Delano ke Robert Slayer. Menguasai. Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Delano mulai merendahkan diri,
memohon belas kasihan. Namun demikian, Robert Slayer tidak mengatakan apa-apa dan memberikan tamparan di kepala Delano. Dalam sepersekian detik itu, darah berceceran di mana-mana, dan Delano tidak ada lagi. Dengan itu, Levi mengalihkan perhatiannya ke keluarga Watanabe. Bang! Bang! Dia secara acak membunuh dua dari mereka dengan jentikan pergelangan tangannya, dan sisanya berteriak untuk hidup mereka. Semua orang takut mati, terlebih lagi ketika mereka menyaksikan begitu banyak kematian tepat di depan mereka. Sekarang, saya hanya punya satu pertanyaan. Saya akan mengampuni siapapun yang memberitahu saya jawabannya. Levi mengumumkan. Mendengar bahwa ada peluang untuk bertahan hidup, semua ahli strategi segera mengangguk, menyarankan agar mereka dapat memberikan jawaban kepadanya. Baik-baik saja maka, katakan padaku, siapa dari The Dark Sun yang meniru teknikku dan menjebakku? Tanya Levi. Mendengar itu, semua ekspresi mereka berubah. Katakan padanya, jika tidak, kita semua akan mati. Mereka saling memandang. Aku akan mengatakannya, seru para ahli strategi secara bersamaan dan memberi nama Levi. Ekspresi Levi dan Robert Slayer langsung menjadi gelap setelah mendengar siapa orang itu. Bab 1997. Meskipun dia terlibat di dalamnya, tapi tidak ada yang mengira itu dia, Cirrus the Fiery Demon. Iblis berapi-api itu sendiri. Itu tidak mungkin, seru Levi dan Robert Slayer secara bersamaan. Levi dijebak dan dikira sebagai pewaris iblis, yang berarti murid Cirrus. Pada akhirnya, Levi tidak percaya bahwa sebenarnya Cirrus yang menjebaknya. Dan Robert Slayer terlebih lagi. Tapi itu adalah iblis berapi-api. Kami tidak berbohong. Orang-orang Watanabe panik. Kenapa dia melakukan itu? Apa untungnya membiarkan semua orang salah mengira aku sebagai muridnya? Tanya Levi. Itu, kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah bahwa dia menawarkan untuk membantu kami atas kemauannya sendiri. Jawab ahli strategi. Apa yang mereka katakan semakin membingungkan Levi. Jika Cirrus ingin menghancurkan dunia seni bela diri Erudia atau memiliki dendam dengan seseorang, dia bisa saja bergerak. Dia pernah menduduki peringkat nomor 1 di daftar permata. Dengan 7 iblis di belakangnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jadi mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia menghasut konflik antara aku dan dunia seni bela diri? Levi bingung. Mengabaikan yang lainnya, 7 iblis adalah pengikutnya yang paling setia. Apa yang dia lakukan mungkin benar-benar merenggut nyawa mereka. Lalu, apa tujuan dia? Apakah dia ingin membunuh bawahannya sendiri? Dari apa yang Levi ketahui, 7 iblis sangat menghormati Cirrus, jadi itu jelas bukan karena dendam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Bagaimana mungkin sosok terkemuka seperti dia menerima perintah dari The Dark Sun dan menjebakku? Itu tidak masuk akal. Bagaimana kalian menjalin kontak dengan Cirrus? Tanya Levi. Kami tidak mencarinya. Muzo menggelengkan kepalanya. Dia yang menghubungi kita. Tidak, itu tidak mungkin. Kalian bohong, kan? Levi mencibir saat dia melihat ke arah Watanabe. Melihat itu membuat mereka semakin panik. Tidak diragukan lagi ada Fiery Demon. Tapi dia sebenarnya pendiri The Dark Sun, kan? Levi dipotong. Semua Watanabe tercengang dengan pernyataannya dan ekspresi mereka berubah. Bagaimana kamu tahu itu? Mereka memandang Levi dengan bingung saat Muzo bertanya. Levi tersenyum. Yah, untuk satu, keluarga Yakyu adalah keluarga yang bangga dengan 3 pejuang super kuat yang memegang benteng. Mereka menolak untuk bekerja sama dengan Anda selama ini, jadi mengapa mereka bergabung dengan The Dark Sun sejak awal? Pasti ada seseorang yang bisa mengalahkan mereka dan memaksa mereka untuk bergabung. Orang itu bukanlah seseorang dari Raisonia. Jadi, itu hanya Cirrus. Levi pada dasarnya bisa memastikan bahwa Cirrus adalah pemimpin The Dark Sun ketika dia memperhitungkan pembingkaian itu. Tidak buruk. Para Watanabe saling memandang dan mengangguk. Kamu benar. Setan berapi-api adalah pemimpin sebenarnya dari The Dark Sun. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menyatukan semua keluarga dan meyakinkan orang sombong dari keluarga Yakyu untuk bergabung. Dia adalah orang yang menjebakmu atas apa yang terjadi. Pria di balik itu semua. Levi tiba-tiba teringat bertemu penipu di Terragon Hill. Dia tidak terlihat seperti Cirrus, jadi itu pasti salah satu murid barunya. Kalau dipikir-pikir, apakah keluarga Yakyu menolak untuk bekerja sama karena Cirrus pergi? Tanya Levi.
Itu benar. Semua orang mengangguk. Lalu di mana dia sekarang? Levi melanjutkan. Bab 1998. Kemudian, dia menghilang. Sejak Bruce mulai bekerja dengan kami, Cirrus menghilang. Bahkan Bruce sendiri tidak menyadari bahwa Cirrus adalah pemimpin The Dark Sun. Setelah itu, Cirrus dan anak buahnya tidak pernah terlihat lagi, jelas keluarga Watanabe dengan tulus. Levi tahu bahwa mereka tidak berbohong padanya. Aku tidak percaya Cirrus terlibat dalam hal ini. Bagaimanapun, sekarang The Dark Sun telah bubar, Cirrus dapat ditangani nanti. Levi, kami sudah memberitahumu semua yang kami tahu. Saya yakin Anda akan menepati janji Anda dan mengampuni kami. Bingung, keluarga Watanabe berkeringat peluru. Levi tersenyum dan menjawab, ya, tentu saja. Saya selalu menghormati kata-kata saya. Jangan khawatir. Dia berbalik dan pergi. Keluarga Watanabe merasa lega setelah mendengar pernyataan Levi. Catok yang telah mencengkeram dada mereka akhirnya mengendur. Kita bisa hidup. Aku tahu Levi adalah orang yang menepati janjinya. Ketika Levi melewati Robert Slayer, dia bergumam, semua milikmu. Selanjutnya, Robert Slayer tersenyum sinis. Dengan aura Minatori di sekelilingnya, dia berjalan menuju keluarga Watanabe. Keluarga Watanabe merasakan haus darahnya saat dia semakin dekat dengan mereka. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Levi bilang dia akan membiarkan kita pergi. Dia memberitahu kami bahwa dia akan menghormati kata-katanya. Petik 2. Kamu berani tidak mematuhinya. Keluarga Watanabe semakin gelisah. Pak, Garrison berjanji bahwa dia akan membiarkanmu pergi, tapi aku tidak melakukannya. Itu artinya aku bebas melakukan apapun yang aku mau dengan kalian. Robert Slayer melirik keluarga Watanabe dengan gila. Pada saat ini, keluarga Watanabe menyadari ada yang tidak beres. Apakah Levi berbohong kepada kita? Tidak, dia memang menyelamatkan hidup kita. Meski begitu, dia tidak menyebutkan apapun tentang Robert Slayer yang ingin membunuh kita. Oh, aku mengerti sekarang. Ini adalah skemanya selama ini. Dia sudah merencanakan semua ini. Tunggu, sebelum keluarga Watanabe bisa mengatakan apa-apa, mereka ditembak jatuh oleh panah. Cukup, pergi ke neraka. Setelah itu, Robert Slayer pergi bersama Levi. Begitu saja, The Dark Sun dimusnahkan, kecuali Cirrus. Meski begitu, hanya Levi dan Robert Slayer yang tahu tentang Cirrus. Bagi yang lain, The Dark Sun tidak ada lagi. Mereka juga percaya bahwa Lab of Gods di Raisonia dihancurkan. Orang-orang dari seluruh dunia mulai membicarakan kejatuhan keluarga Yakyu, keluarga Watanabe, serta The Dark Sun. Berita tentang pertempuran spektakuler Robert Slayer di Raisonia juga tersebar ke seluruh dunia. Pertama, kami memiliki Levi yang mengalahkan Zarain dengan Excalibur Utara. Sekarang kami memiliki Robert Slayer yang mendominasi seluruh Raisonia. Mereka berdua tidak terkalahkan. Kekuatan mereka benar-benar membatu. Sepertinya Robert Slayer menjadi lebih kuat setelah pertarungannya dengan Levi. Aku merasa dia bahkan lebih kuat dari Levi sekarang. Terima kasih para dewa. Robert Slayer akan dapat menggantikan posisi Levi. Dengan kekuatannya, Erudia akan terus berjuang. Orang-orang Erudia sangat gembira. Dewa baru telah muncul. Robert Slayer akan membawa Erudia ke puncak. Levi, sekarang setelah Robert Slayer menggantikanmu, kamu tidak perlu khawatir lagi. Ya, kamu bisa tenang sekarang. Bab 1999. Banyak sekali orang di Erudia yang berdoa kepada Levi, memberitahunya bahwa dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan 7 iblis datang mengunjungi makam Levi. Tuan, Anda dapat yakin bahwa Anda telah dibalaskan. Karena itu, kami tahu bahwa beberapa musuh Anda masih hidup. Jangan khawatir, kami akan membantumu menyingkirkan mereka. The Dragonites dan beberapa orang Lewi juga mengunjungi makamnya di Cenotaph. Karena mayat Levi tidak ada lagi, kuburannya dipenuhi dengan barang-barang miliknya. Levi, apakah kamu melihat ini? Sudah kubilang pahlawan lain sepertimu akan muncul untuk menyelamatkan Erudia. Ya, semuanya berubah seperti yang kamu inginkan. Juga, jangan khawatir tentang istri dan anakmu. Kami pasti akan mengawasi mereka. Tapi sejujurnya, saya tidak berpikir mereka bahkan membutuhkan bantuan kita dengan seberapa kuat mereka menjadi. Sementara itu, Robert Slayer mampu mengembalikan posisi Erudia di dunia seni bela diri dengan tekad dan kekuatannya.
Murid dari Robert Slayer dari seluruh dunia terpesona karena ini. Mereka sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tuan mereka. Berkat prestasi tuannya, mereka dihormati oleh banyak orang. Saat nama Robert Slayer terus menyebar, semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi muridnya. Beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk berhubungan dengan Robert Slayer melalui murid-muridnya. Kita akan mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari orang-orang jika kita menjadi muridnya. Sementara itu, Robert Slayer menghela nafas. Aku tahu aku benar-benar menjadi lebih kuat, tapi aku tidak sekuat yang mereka kira. Levi tersenyum dan tetap diam. Ada baiknya aku membawa Robert Slayer. Dia bisa berfungsi sebagai pengalih perhatian. Dengan itu, saya tidak perlu khawatir identitas saya terungkap. Sekarang Bruce mulai meragukan validitas kematianku, aku harus lebih berhati-hati. Akan sulit bagi saya untuk melaksanakan rencana saya dengan dia mengendus-endus. Namun, saya mungkin bisa melakukan ini dengan Robert Slayer. Semua mata saat ini tertuju padanya. Oleh karena itu, saya akan dapat melaksanakan rencana saya dalam kegelapan. Sementara itu, orang-orang penasaran mengapa The Cardinal Hall dan The Manifest Court tidak memperbarui daftar permata. Robert Slayer harus ditempatkan di tempat nomor 1 sekarang setelah Levi meninggal. Jadi mengapa mereka tidak memperbarui daftar permata? Kurasa mereka ingin memperingati Levi dan mengusir musuh, seseorang menjelaskan. Ya, Levi adalah yang terpilih. Dia harus selamanya berada di tempat pertama. Petik 2. Namun, semua pembangkit tenaga listrik asing terus mengawasi Robert Slayer. Mereka sangat waspada terhadap kekuatannya yang menakutkan. Bruce harus mengevaluasi kembali kekuatan Robert Slayer di Lab of Gods karena kekuatannya terus meningkat. Cari tahu bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Bruce sangat marah. The Dark Sun adalah sekutuku yang kuat. Bagaimana mereka bisa dihilangkan dengan begitu mudah? Bahkan orang-orang yang saya kirim untuk membantu mereka dimusnahkan. Ini tidak terlihat bagus. Belum lagi, Robert Slayer membantu Levi membalas dendam. Bagaimana saya harus berurusan dengan dia? Jika Robert Slayer memutuskan untuk mengejarku, maka aku akan membiarkan dia merasakan kekuatan subjek uji kita. Bruce tersenyum mengancam. Datanglah padaku jika kau mau, Robert Slayer. Saya ingin melihat kemampuan subjek tes saya. Percobaan kedua Bruce selesai. Dari 10 subjek tes, hanya 2 dari mereka yang selamat. Keduanya ternyata lebih kuat dari subjek uji dari percobaan pertama. Saya ingin bertemu dengan subjek tes berikutnya. Bawa aku ke mereka. Bruce dibawa ke tempat seperti penjara. Bab 2000. Orang-orang yang ditahan Bruce di balik jeruji tidak lain adalah keluarga Lopez dan Black. Henry, Fabian, Son, Logan, Jenny, dan yang lainnya semua ada di sana. Selama krisis di Erudia, mereka mundur ke Zarain. Namun, setelah Zarain berhasil mempertahankan diri melawan Erudia, semua aset mereka dilucuti dan diusir dari negara itu. Ini membawa mereka ke teka-teki. Mereka tidak bisa kembali ke Zarain atau Erudia. Tanpa tempat yang bisa disebut rumah, mereka hidup seperti anjing liar. Mereka harus menanggung banyak kesulitan hanya untuk tetap hidup. Jika bukan karena keterampilan tempur mereka, mereka pasti sudah mati. Kemudian, orang-orang ini muncul di benak Bruce saat dia membantu Jared dengan eksperimennya. Bruce ingin menjadikan mereka subjek ujiannya. Jadi, dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka dan membawa mereka kepadanya. Begitu mereka berada di penangkarannya, Bruce menyuntikkan serum super dan berbagai bahan kimia lainnya ke dalamnya, meningkatkan kekuatan fisik serta kemampuan mental mereka. Agar mereka dapat menahan eksperimen Jared, mereka harus menjadi lebih kuat. Bruce ingin setiap subjek ujinya selamat dari eksperimen Jared. Saya membutuhkan mereka semua untuk membalas dendam untuk saya. Apakah Anda tahu siapa yang membuat Anda semua menderita? Tanya Bruce. Levi. Dia menambahkan. Mendengar nama Levi, Logan sangat marah. Karena perintah penahanannya, kami tidak dapat kembali ke Erudia. Ini semua salahnya. Banyak orang memohon padanya untuk menghapus pesanan, tetapi dia bahkan tidak peduli. Semuanya serba salah karena dia. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk membalas dendam padanya. Apa yang kamu katakan? Keluarga Lopez dan keluarga kulit hitam menjadi termenung dan diam. Bisakah kita benar-benar percaya padanya? Apa yang kalian khawatirkan? Baiklah, saya akan memberikannya langsung kepada Anda. Aku ingin menyingkirkan Levi.
Dan kalian adalah pion untuk mencapai tujuan itu. Eksperimen saya akan membuat Anda siap untuk melawannya. Petik 2. Keluarga Lopez dan kulit hitam merenung sejenak. Ini tidak seperti kita punya pilihan di sini. Dia akan tetap membunuh kita jika kita menolak untuk mematuhinya. Sebaiknya kita terima saja lamarannya. Selain itu, kami masih memiliki skor untuk diselesaikan dengan Levi. Terisolasi dari dunia luar, keluarga Lopez dan Black belum pernah mendengar tentang kematian Levi. Dengan demikian, mereka akhirnya tertipu oleh kata-kata Bruce. Oke, kami akan membunuh Levi untukmu. Bruce senang mendengar jawaban mereka. Aku bisa menggunakan dendam mereka terhadap Levi untuk mengendalikan mereka. Situasi kami terlihat bagus. Namun, masih ada beberapa kekhawatiran. Kita tetap harus berhati-hati dengan anak Levi. Dia akan menjadi masalah bagi kita setelah dia dewasa. Selain itu, kita juga perlu mengawasi Zoe. Jika dia jatuh ke tangan The Cardinal Hall, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, kita harus waspada terhadap Winona. Kekuatan abnormalnya menjadi ancaman bagi kita. Bruce berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kita perlu menemukan cara untuk menangkap mereka bertiga. Jika saya mengirim beberapa subjek tes saya setelah mereka, apakah mereka dapat membawanya ke sini? Yang lain dengan cepat mengangguk. Ya, tentu saja. Tuan Johnston, Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengamati kekuatan mereka dalam pertempuran. Aku mengerti, oke. Saya akan membuat beberapa rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Saya harus menahan mereka bertiga dengan cara apapun. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang bergegas ke kamar. Pak Johnston, seseorang datang untuk menemuimu. Wei Hao. Bruce memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Saya tidak yakin. Dia menyebut dirinya sebagai pendiri The Dark Sun. Bersambung.